Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rofiatul Fauziah, JGP Angkatan 10 SMKN 1 Bondowoso, mempersembahkan koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. A. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: saya sebagai guru memiliki peran penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya memiliki peran untuk menggerakkan dan memotivasi warga sekolah, terutama anak didik saya, agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, saya menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol restitusi, 4. Keyakinan sekolah atau kelas, 5. Segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, yaitu bentuk kontrol diri agar anak didik dapat menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan, sehingga anak didik bertindak karena motivasi internal, bukan karena hukuman atau hadiah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perilaku anak untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan kita sebut motivasi eksternal. Seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal agar mereka menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan cara menghindari pemberian hukuman atau hadiah secara berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi ini dianjurkan agar kita berperan sebagai manajer, karena anak didik diajak untuk mencari jalan keluar atau solusi bersama atas permasalahannya. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah dibuat sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid, berupa nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat abstrak, mudah dipahami dan diingat, serta dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi adalah agar anak dapat mengubah identitas gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya adalah: tujuan pendidikan menurut filosofi KHD adalah menuntun murid agar mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Sehingga dengan penerapan budaya positif, kita mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang dapat meningkatkan potensi secara aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dan tugas kita sebagai gurulah untuk mewujudkan budaya positif dengan menerapkan dan menguatkan nilai-nilai dan peranan guru
yang dapat menggerakkan murid-muridnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati diharapkan dapat menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. C. Refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman tentang konsep inti modul 1.4 dan hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan. Saya sudah memahami tentang konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Saya mempelajari dan meresapi dalam diri, mewujudkan dalam tindakan, dan membagikannya kepada rekan guru di sekolah. Dan hal menarik serta di luar dugaan saya adalah ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik terhadap murid, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. 2. Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 adalah perubahan posisi kontrol yang sebelumnya sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau menjadi posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. 3. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah adalah saat saya menangani siswa yang sering terlambat masuk kelas dalam pelajaran saya dan siswa yang sering terlambat dalam pengumpulan tugas dengan menggunakan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. 4. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menuntun murid agar termotivasi secara internal dalam penerapan budaya positif di sekolah. 5. Berdasarkan pengalaman, hal yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki adalah hal yang baik adalah perubahan motivasi anak untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara sadar dari dalam diri sendiri. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai posisi kontrol manajer. 6. Posisi kontrol yang digunakan sebelum mempelajari modul dan perasaan yang dialami. Setelah mempelajari modul, posisi kontrol yang digunakan dan perasaan yang dirasakan adalah sebelum mempelajari modul, posisi kontrol saya lebih cenderung posisi pembuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya diliputi tidak nyaman karena murid saya terlihat sedih. Setelah mempelajari modul, posisi kontrol saya lebih cenderung posisi pemantau dan manajer. Perasaan saya lebih tenang karena murid tidak tersakiti dan murid menyadari nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan. 7. Sebelum mempelajari modul, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Pernah. 8. Jika pernah, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan dengan cara memberikan pernyataan dan pertanyaan sebagai berikut. Setiap orang pasti pernah terbuat kesalahan dan kamu bisa menjelaskan ke ibu mengapa kamu melakukan itu. 9. Menurut saya, apakah ada hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah? Ada, yaitu bagaimana cara mengkolaborasikan antara sekolah dan orang tua untuk membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah dan di rumah, agar pendidikan yang diterapkan selaras
dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.